warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami pastinya Ya, ada Bibi Uca-Uca, host kece di sini dan juga ada di ya gondrong. Gimana Ya, kalau bukan di Iko berita tapo apa. Betul nih Aniu. pastinya kita akan menemani selama 1 Jam ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat, terupdate, teraktual, terfenomenal dan terhost dan terbaru ya kan. Iya pastinya, tapi sebelumnya Ya. sebelum kita memulai Mm-mm. acara ini, kita mau ucapin dulu selamat hari jadi atau selamat hari ulang tahun Jambi yang Iya, ke 67 tahun. Semoga makin sukses, semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Untuk warga Jambi semua semakin sehat dan semakin berkembang. Semoga Jambi ini semakin maju ke Iya, depan, iya. Amin, amin. semakin berinovasi. Betul ya Niu, betul Niu. Semakin sukses juga. Amin. Nah, ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Bagi Iko Berita tak apa-apa. Sama Bibi Uca-Uca dan juga Jadi metik. jadi ya Bondo. Ya. Iya. Nah, jadi langsung back Iya, iya. segmen pertama nih, tadi ada tentang HUT Jambi, hari ulang tahun Jambi nih. Berita pertamanya ada apa nih? Berita pertama hari ini yuk. Pada momen hari jadi Provinsi Jambi ke-67 tahun jatuh pada 6 Januari 2024 ini, tentunya berbagai harapan ditaruhkan pada kepemimpinan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, terkhusus dari bagi para petani maupun buruh gerobak di Tanjab Barat. Jadi hari jadi ini tuh Harapan, menaruhkan harapan, ya betul. kan? Oh. Kepada pemimpin Jambi, terus para petani, Betul. dan juga pastinya masyarakat Jambi. Penasaran aku baik harapan Bapak Gubernur kita nih sama Ya. petani-petani tadi nih, Iya, iya. kan? Macam mana kalau kita langsung tengok baik berita ya? Boleh? Iko dia. Berita Usia 67 Provinsi Jambi merupakan usia yang telah tua. Silih berganti kepemimpinan Gubernur Jambi, maka pada saat itu pula visi Gubernur Jambi tentu berbeda. Seperti halnya saat ini kepemimpinan Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani. Program Jambi Mantap terus dicanangkan dan direalisasikan setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Namun tentunya berbagai harapan diinginkan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang maupun buruh gerobak. Seperti halnya diungkapkan oleh salah satu pedagang pupuk pertanian Lamsur. Menurutnya, pada momen hari jadi Provinsi Jambi ke-67 tahun, khusus penjual pupuk pertanian, tentunya masih murahnya sejumlah komoditi pertanian, tak hayal membuat penjualan pupuk pertanian sepi pembeli. Pada hari jadi HUT Provinsi Jambi ke-67 tahun ini, ke depan para petani dapat diperhatikan lebih, terkhusus masih murahnya harga komoditi pertanian, seperti pinang dan kelapa dalam, yang harganya cenderung tidak stabil. Dengan demikian, jika ekonomi petani stabil, maka perputaran penjualan pupuk pertanian akan stabil atau kembali bergairah. Masyarakat kita saat ini dalam kondisi ekonomi yang agak sedikit seret ya, karena beberapa komoditi nilai jualnya memang turun. Maka berharap sekali dalam rangka ulang tahun Provinsi Jambi, paling tidak mungkin tahun ini ada perubahan dari ekonomi masyarakat kita, terutama komoditi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu diantaranya adalah kopi, pinang, kemudian kelapa sawit, dan hal yang lain-lainnya. Nah, harapan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada perubahan di masa yang akan datang, minimal terangkatnya nilai tukar daripada komoditi petani, terutama pada komoditi pinang, kemudian juga pada komoditi kelapa. Kalau untuk komoditi sawit, alhamdulillah kelihatannya masih bisa bertahan. Hanya di dua komoditi itu, termasuk juga di komoditi kopi, masih belum beranjak yang signifikan harganya untuk menguntungkan bagi petani. Dan juga mungkin dalam kesempatan ini kami atas nama
mewakili dari semua masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang 67. Mohon maaf 67. Mudah-mudahan ke depan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa lebih baik lagi. Sementara ucapan serupa juga dikatakan Kunanto, salah satu buruh gerobak. Menurutnya di kepemimpinan Gubernur Jambi Haris dan Abdullah Sani, berbagai capaian telah ditorehkan. Namun kali ini harapan para buruh, yakni bagaimana harga komoditi perkebunan kelapa dalam dan pinang dapat kembali normal. Sebab anjloknya dua komoditi tersebut tentunya berimbas terhadap pendapatan para buruh gerobak di kawasan Pelabuhan Tanggorajo. Kita dalam rangka ulang tahun Provinsi Jambi kan, kita ada harapan lah masyarakat kita, terutama kami yang bekerja di buruh di Pelabuhan Tanggorajo Ulu ini, mungkin ada perhatian lah dari pemerintah bagaimana untuk pembinaan kami di bawah ini, Pak. Ini dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-67 nih, Bang ya. Mungkin ada tak selain itu apa lagi harapan gitu, Bang? Ya harap kami ya jelasnya terhadap ekonomi kami sekarang dalam sekarang ini kan kerjaan sepi gitu. Tentunya kami ada harapan dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tolonglah perhatikan kami bagaimana supaya bisa menghasilkan peningkatan kerja kami di sini. Sejauh ini agak sepi gitu, Bang ya, pendapatannya. Memang Selama ini semenjak ekonomi Minang turun, kopra turun, sawit turun, ini memang kami sepi di sini, Pak, kerjaan. Jauh lah daripada biasanya bisa dapat 100.000 sehari. Nah, sekarang tidak menentu, paling 50.000 itu pun ya seperti inilah kerjaanmu sepi juga pagi ini, Pak. Untuk kami berharap sebagai masyarakat Tanjung Jabung Barat, khususnya kami mewakili kaum buruh di sini, kami berharap kepada Bapak Gubernur Al Haris dan Abdullah Sani untuk mengisi beberapa waktu lagi yang habis untuk meningkatkan taraf hidup kami di masyarakat di bawah ini, Pak. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Nah, itu dia nih berita ini. Jadi mungkin harapan-harapan Iya, harapannya. dari Ini tadi Pak Wo tadi. Pak Wo Menu gitu. Iya, Semoga Pak Amin sama Amin. mudah-mudahan cepat terlaksana dan mudah-mudahan tercapai. Amin. Membawa berkah juga untuk para petani. Betul nih Andu. Dan juga untuk ini ya buruh gerobak tadi ya kan. Amin amin ya Allah. Masyarakat Jambi lah. Ya. Betul. Lanjut kan ganti berita kedua ini ada tentang bertepatan di hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67 tahun. Kota Jambi mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya atau anugerah tersebut diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Jambi Ibu Sri Purwaningsi saat paripurna hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67 tahun. Nah, kita tengok dulu. Bagaimana beritanya? Ikut dia berita. Pemkab Jambi menerima anugerah Parahita Eka Praya atau AP tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Berkat komitmen dalam melaksanakan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak secara komprehensif di Kota Jambi. Anugerah tersebut diserahkan langsung kepada PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, saat paripurna Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi yang ke-67, Sabtu 6 Januari 2024. Sri Purwaningsi mengatakan capaian yang diraih ini sekaligus menunjukkan konsistensi jajaran pemerintah Kota Jambi yang tidak henti terus berkinerja. Jajaran pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan hak bagi kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ini menunjukkan konsistensi kolektif semua OPD terkait pemenuhan unsur dalam pengarus utamaan gender, khususnya DPM PPA Kota Jambi. Hadir pada acara peringatan Hari Jadi Provinsi Jambi ke-67. Kami mengucapkan selamat untuk Provinsi Jambi terus maju dan mantap. Jadi tadi alhamdulillah Kota Jambi mendapatkan penghargaan Parahita Eka Praya Madya. Jadi Kota Jambi dari Kementerian PPK mendapatkan penghargaan yang tinggi terkait dengan
Sementara itu, dengan memasuki hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67, Sri Purwaningsih mengharapkan agar Provinsi Jambi semakin mantap. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Nah, turut mengapresiasi dari penerimaan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya tersebut. Semoga kedepannya lebih banyak lagi prestasi dan penghargaan-penghargaan yang diterima oleh masyarakat Jambi atau Provinsi Jambi. Provinsi Jambi, betul ya. Amin. Nanti jangan kemana-mana, tetaplah di Iko Berita karena sebelumnya ada motor lewat. Iya. Kami juga nak tegas. Iya, kami nak. Jangan kemana-mana, ganti-ganti tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Balik lagi. Masih di Iko Berita. Tak apa-apa. Ucap-ucap dan juga Yang di gondrong. bukan anda, oke? Ya. Di segmen kedua ini ada tentang peristiwa. Peristiwa. Peristiwa yang pertama ada tentang apa nih, Di? Peristiwa pertama ada ini residivis curanmor Sarolangun diberi hadiah timah panas. Bar. Seorang pelaku pencurian mobil dump truck terpaksa diberi hadiah timah panas akibat melakukan perlawanan dan membawa senjata api rakitan saat hendak ditangkap oleh tim Macan Psiko Polres Sarolangun. Rupa dia kena dor. Ada lagunya yuk. Dengarkanlah dar. Laju kau panas, kaki kau bujang. Ya, Iko dia. berita ya. Mendapat informasi keberadaan DPO pencuri mobil dump truck pada November lalu, tim Macan Seko Polres Sarolangun segera bergerak memburu pelaku. Hingga akhirnya pelaku berhasil diringkus di wilayah Lubuk Kemang, Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku diketahui bernama Mawardi, yang selama ini telah menjadi buronan Polres Sarolangun karena mencuri mobil dump truck milik warga Tanjung Rampai. Saat diamankan, Mawardi berusaha kabur dan melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur. Kanit Pidum Ibda Heri Cipta mengatakan, kelompok para pelaku ini saat melancarkan aksinya selalu membawa senjata tajam rakitan jenis pistol dan menggunakan kunci jenis T untuk membobol pintu mobil yang telah ditargetkannya. Ibda Heri juga menerangkan pelaku adalah seorang residivis dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Spesialis pelaku curanmor roda 4, khususnya mobil-mobil carry pick up, truk PS, yang mana pelaku diamankan sudah masuk daftar pencarian orang Satreskrim Polres Sarolangun. Kemudian sedangkan tersangka saat ini berhasil kami amankan, ditangkap di daerah Lubuk Kemang, Musirawas, Sumatera Selatan, Palembang, berkat informasi dari masyarakat. Tersangka tersebut dalam melakukan aksinya selalu membawa senjata api rakitan dan menggunakan kunci T. Kemudian untuk tersangka sementara kami kenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun 363 KUH Pidana ayat 2. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan harus mendekam di jeruji besi dengan ancaman 7 tahun penjara. Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan. Apa tadi? Soal tadi. Mentang-mentang bawa itu tadi. Rupanya kalah skill. Mana bisa nak nyaman-nyaman skill. Kalau ini polisian. Iya, polisian. Nyaman-nyaman. Mau beceng tadi tuh. Iya kan. Aku bosan yang gerak. Rupanya dia yang bergerak kaki dia. Jangan malah kalian menggunakan atribut-atribut seperti itu. Iya, betul. Yang tidak pada tempatnya. Dan disalahkan gunakan juga. Bahaya. Iya, jadi lagi kamu nonton. Nah, Liu, untuk kalau berita kedua nih, Berita keduanya ada tentang kasus kebakaran terjadi di Tanjung Jabung Barat selama 2023. Kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut data Dinas Pemadam dan Penyelamat Kebakaran. Setidaknya
terdapat 28 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga, bahkan kebakaran diakibatkan dugaan konsleting listrik. Jadi memang kemarin itu masih kemarau ya kan, jadi itu aku bilang kemarin tuh ada gesekan-gesekan Ya. yang bisa menimbulkan api. Jadi kalau kemarau tuh memang betul-betul kering dan biasanya memang cepatnya api juga. Nah, kati-kati macam mana berita kita tengok dulu. Itu dia berita. Meskipun kasus kebakaran kerap terjadi, namun kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun. Data Dinas Damkar terdapat 28 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Desember 2023 lalu. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, yakni pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman, yakni kompor dipastikan mati dan ampere listrik dipastikan diturunkan jika berpergian lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Kabid Pemadam Kebakaran Penyelamatan Wanwan Irawan mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Jikapun ada kebakaran, pihak damkar tetap standby 24 jam dalam hal tersebut. Bagaimana tidak, ini merupakan tupoksi damkar untuk mengatasi kejadian kebakaran tersebut, terkhusus pemukiman warga. Saat ini terdapat 28 kasus kebakaran hingga bulan Desember 2023. Selain itu, pihak damkar juga rutin patroli setiap malam, memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri atau dari pemilik rumah. Dan diakui Anwar bahwa rata-rata kebakaran tahun ini didominasi terjadi di kota Kuala Tunggal. Sedangkan perbandingan tahun lalu yakni 35 kasus atau di tahun 2022 lalu. Desember 2023 itu sekitar 28 kejadian. Namun yang kejadian yang terparah terakhir nih adalah di bulan Desember. Itu ada satu kejadian di Tunggal Ilir, rumahan, yaitu di Kampung Nelayan. Lalu menghabiskan 24 rumah. Itu mungkin yang dapat kami. Mungkin untuk kerugian sendiri berapa total keseluruhan Bang kalau dari data kita? Itu mungkin lebih dari hampir 1 miliar. Berarti itu keseluruhan dari 2023 tuh Bang? Ya. Berarti mungkin penyebab sendiri Bang rata-rata Bang kalau 2002 kemarin nih Bang? Itu terakhir yang Desember itu penyebabnya itu ada konsleting di dalam rumah kosong tapi dipakai main anak-anak. Kalau untuk sepanjang ini apa Bang rata-rata banyakan konsleting listrik atau lalai itu? Kalau kebanyakan itu konsleting listrik. Karena gini, analisa terjadinya kebakaran dari kami itu karena kan kebanyakan rumah di Tunggal ini kayu yang sudah mulai laku ditambah instalasi yang sudah lama. Itulah yang menjadikan panas dan gemuruhnya api itu. Selain tupoksi sebagai pemadam api ketika terjadi kebakaran, damkar juga mendapatkan tupoksi tambahan, yakni menangkap ular liar ketika masuk rumah warga. Setidaknya terdapat ratusan ular yang berhasil ditangkap pihak damkar. Selain itu, damkar juga turut standby dan membantu ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu dia. Jadi untuk hati-hati tetap Waspada. Betul. Kita safety. Nak bepergian, matikan dulu aliran-aliran listrik Iya. itu, ya kan, cabut yang kiranya kaget bakal menyebabkan konsleting saat rumah kosong. Jadi tetap waspada karena musibah tidak ada di dalam kalender. Harusnya tidak ada dalam kalender, dalam bulan. Bisa kapan baik, mulai dari itu hati-hati lah. Nah, ganti-ganti. Kayaknya Bibi ucap Apa tuh? listrik sama kompor apa belum? Wih, motor aku hidup tadi yuk. Nah, macam mana kalau kita tengok dulu ganti-ganti. Pokoknya tungguin terus, jangan kemana-mana tapi Ikut berita apa kok? Bentar, motor aku. Alhamdulillah yuk. Tuh, mana. Iya. api kompor dan
lagi manas motor tadi dulu kan, nak pergi dari nak sini lupa ambil kuncinya. Allah. Kompor. Aku tadi lagi masak air tajin. Lupa mati kompor air apa kan? Air tajin tu siapa untuk aku? Ya kopi kau kopi ya. Ya nanti. Ganti-ganti pada lagi. Ya. Berita. Tak apa-apa. Masih bersama Vicky Uca-Ucara juga. Jadi gondrong medik. Digabung. Ada tentang banjir. Kita tahu gitu yang lagi Betul, viral-nya, betul, lagi viral. Sungai penuh kan, hampir seluruh Rato dengan Banjir. air. Banjir. Ada juga jembatan yang Rato dengan air juga. jembatan yang rusak juga. Oh, yang rusak karena air, Karena ya. menyebabkan banjir Banjir tadi. banjir lagi. Nah, di berita pertamanya ada apa nih, Di? Nah, di berita pertama nih yo. BPPD minta masyarakat tetap waspada banjir Kuala Tungkal, Tanjab Barat. Di awal tahun ini, Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Jambung Barat kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Dengan demikian, BPPD Tanjung Barat meminta masyarakat tetap waspada banjir dan longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Faktor alam kapanpun dapat terjadi. Tetap waspada. Dan juga karena listrik tadi, Betul. karena perubahan tadi, karena faktor alam harus wajib waspada. Nah, macam mana berita ini? Kita tengok dulu. Itu dia beritanya. Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi intens BPBD. Di 5 kecamatan tersebut dinilai rawan banjir, terutama ketika hujan deras melanda. Banjir yang terjadi karena meluapnya air di Sungai Pengapuan dan Sungai Tantang, sehingga kerap terjadi banjir. Meski sifatnya hanya antisipasi maupun imbauan, namun ini guna kebaikan bersama atau sebagai antisipasi sedini mungkin bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kerap dirundung kebanjiran maupun longsor. Kepala BPBD Tanjab Barat Zulfikri mengatakan, masyarakat diminta untuk tetap waspada ketika hujan deras mengguyur yang berpotensi banjir maupun kejadian longsor. Hingga saat ini pihak BPBD tetap intens di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Renah Mendalu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, dan Kecamatan Merluk. 5 kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat bantaran sungai. Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2023 lalu, terdapat wilayah yang banjir akibat luapan Sungai Pengapuan. Bahkan di awal tahun juga terjadi banjir karena luapan air dari Sungai Tantang di Kecamatan Batang Asam. Untuk beberapa wilayah kecamatan yang berpotensi terjadinya banjir, sudah wilayah Batang Asam, kemudian Merlung, Renah Mendalu, dan Muara Papalik itu tetap selalu waspada untuk mengurangi resiko yang akan diterima, karena kondisi informasi yang kita terima untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih akan terjadi hujan. Berarti masyarakat tetap waspada lah, Dek. Ya, selain itu juga untuk di para nelayan dong juga untuk berimbau juga. Untuk nelayan karena beraktivitas di pantai perairan timur Sumatera ini, karena peluang terjadinya gelombang tinggi masih akan terjadi, kita mengimbau untuk selalu melengkapi dan melindungi diri dengan alat pelindung diri ketika melaksanakan aktivitas di laut. Selain itu, Zulfikri menambahkan, hingga saat ini pihak BPBD Tanjab Barat tetap standby ketika suatu waktu terjadi banjir maupun abrasi sungai atau longsor. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Itulah untuk ganti-ganti, kita tengok lagi kan. Iya. Kalau sekarang cuaca juga sedang lumayan ekstrim. Lumayan ekstrim, ya. Hujan terus, Iya. hujan deras, angin juga. Dan tidak tentu juga kan waktunya kapan deh, bisa malam. Sekarang juga naik, pasang surut itu naik. Pasang surut. Jadi air matahari itu naik, sehingga terjadilah banjir tadi. Iya. Dan juga cuaca mungkin ada selokan yang mampet atau segala macam menyebabkan banjir. Nah, Bu. Itu bagian dari salah satu kelalaian dari kita sendiri yang menyebabkan kerugian pada orang banyak. Dan juga buat kawan-kawan yang kena banjir, tetap sabar. Semoga ini semua ada hikmahnya. Lanjut kita di berita kedua ini ada air sungai meluap. Aktivitas ratusan warga lumpuh di Batanghari. Meluapnya sungai Batanghari yang tak mampu menahan debit air
berdampak pada daerah bantaran sungai di Kecamatan Muara Tembesi. Pada banjir ini ratusan rumah warga terendam air hingga akses jalan dan aktivitas warga lumpuh. Aku belum berani berkomentar, aku mau nengok dulu macam mana tinggi airnya tadi. Iya. Kita tengok dulu berita ini. Kiko Dio. Berita. Warga dari 2 desa dan 1 kelurahan yang berada di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, yang berada di Pantara Sungai Batanghari tergenang air. Akibat meluapnya debit air Sungai Batanghari, berdampak pada ratusan rumah warga, kebanjiran dengan kedalaman air rata-rata di atas lutut orang dewasa. Bahkan akses jalan dari Desa Sukaramai ke Kelurahan Pasar Muara Tembesi sebagian besar terendam air. Juan, warga Desa Sukaramai mengutarakan akibat meluapnya air Batanghari yang berdampak pada banjirnya pemukiman warga, sehingga perkebunan warga mengalami banjir dan terjadi kelumpuhan ekonomi. Utamanya banjir karena hujan, meluap di Sungai Batanghari, terendam kalau ekonomi untuk wisata. Sementara dampak banjir menjadikan tempat wisata dadakan. Tidak sedikit warga memanfaatkan air banjir untuk mencuci kendaraan dan terlihat riang gembira anak-anak yang mandi di tengah banjir. Wisata air untuk masyarakat karena bisa mencuci motor, mandi-mandi, pokoknya seru lah. Saat ini belum nampak tim BPBD Kabupaten Batanghari maupun tim SAR yang melakukan pendataan warga yang terdampak banjir. Syahdan Arif, Ketua Tarang Karuda Dusun Tanjung Pasir, Desa Rambutan Masam, bergotong royong membuat jembatan darurat untuk dilintasi kendaraan roda 2. Dijelaskan Arif, jembatan ini hanya untuk dilintasi motor saja karena debit air yang dalam. Jadi kami jembatannya terendam, kami upaya untuk membuat jembatan sementara untuk dilalui kendaraan roda 2. Karena menurunkan bantuan berupa tenda, kemudian sembako, karena mata pencarian masyarakat banyak yang terendam, terutama kebun palawija, itu sayur-sayuran sudah terendam. Syahdan Arif berharap institusi pemerintah dapat menyalurkan bantuan pangan dan tenda untuk warga terdampak banjir, karena dampak banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Mungkin juga ada kan aliran air atau saluran air yang enggak jalan atau tersumbat mungkin ya. Mampet karena terlumpurnya sampah. Iya betul nih. Juga bisa menyebabkan banjir ini tadi. Dan juga faktor cuaca yang aku bilang tadi itu. Enggak tentu ya kan. Nah, lanjut di berita selanjutnya ada apa nih, masih tentang banjir nih kayaknya. Nah, di berita selanjutnya ya. Akibat tingginya curah hujan, air Sungai Batanghari meluap ke warga sekitar 150 rumah warga di Kelurahan Tahtul, Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi mulai terdampak banjir. Nah, iya aku kebetulan kan kemarin pada rumah orang pada bawahnya air Semua sudah ya. Tadi curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Iya. Dan dari sungai itu juga meluap ya kan naik ke atas. Pasang surut tadi. Iya. Sekarang air lagi pasang. Tapi aku ada berita menarik. Apa tuh? Kayak tengok dulu berita ini. Iko dia. Berita. Intensitas hujan di Provinsi Jambi meningkat signifikan. Hal itu membuat debit Sungai Batanghari meluap hingga ke rumah warga. Sedikitnya ada 150 rumah warga yang terdampak banjir. Ketinggian air telah mencapai pinggang orang dewasa. Bahkan banjir di kawasan tersebut ada yang masuk ke dalam rumah warga. Lurah Tahtul Yaman, Zuhedi mengatakan ratusan rumah yang terdampak banjir itu terdiri dari 2 RT di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Damkar dan Basarnas Kota Jambi terkait penanganan banjir tersebut, sehingga apa yang diperlukan oleh warga dapat dibantu cepat oleh pemerintah, salah satunya kebutuhan bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini terdampak yang ini baru 2 RT, yaitu RT 11 dan 12, yang RT 11 terdampaknya 70 kakak, yang RT 12 80 kakak. Kalau total keseluruhan ada berapa rumah, Bang?
Ya. Total keseluruhannya ada berapa? Total keseluruhan kalau 2 RT itu 150 kakak yang terdampak kena banjir. Itu di Kelurahan Tatuliaman, Bang? Kelurahan Tatuliaman. Mungkin langkah kita mungkin Bang sebagai pihak lurah mungkin tindak lanjut seperti apa? Langkah-langkah kami antisipasi untuk antisipasi bencana banjir. Bencana itu menelpon dinas damkar dengan sosial untuk jaga-jaga supaya banjir ini bisa dibantu oleh damkar. Diperkirakan Sungai Batanghari tersebut akan terus meluap dan merendam rumah warga. Pasalnya, hujan lebat masih akan terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Tapi kita tengok juga kan, ada baik buruknya nih. Betul. Kan buruknya tadi, yalah karena banjirnya tadi jadi terhambat aktivitas warga. Iya, Ya akses kan? jadi susah ya kan. Jalannya jadi susah. Betul. Nah yang kedua Apa tuh? baiknya macam kita nak main perahu Pak, bisa Iya. makan nang kolam kanti sih, kolam susu. Berarti kalau berenang nggak pakai tiket lagi. Nyempur langsung. Iya. Apalagi kalau di rumahnya yang pokoknya nyempur langsung lah air di. Penasaran kan kau di? Penasaran. Macam mana air? Tapi aku situ boleh berenang nggak? Kalau aku ajak ke sana. Kalau kita langsung kita main perahu. Jadi walaupun tidak bawa baju ganti, gas lah. Kita main perahu. Iya. Iya. Ganti-ganti jangan kemana-mana. Ikat tak? Main perahu dulu. Iya. Kami nak langsung pergi lah kita lah. Ya, OTW lah. Pokoknya jangan kemana-mana, masih ada segmen-segmen lagi. Iya. Sampai jumpa di. Iko berita. Belum nih. Belum. Kita bilang pokoknya ganti-ganti jangan. Ya jangan kemana-mana. Tapi Iko berita. Tak apa-apa. Dadah. Kau tunggu ganti bentar bebenar kau ya kau bi kelabakan ha kau tengok ya. Iyo ibu kayak ini kau tengok ya. Ada lintang tuh. Benar yuk kak masuk. Nah, kita jemput dulu ganti. Oh sudah siap lagi maaf ganti. Ngetik edit gondrong. Iko berita tambah. Iya. Sebenarnya apa? Pas sudah berita banjir tadi. Berita selanjutnya ada tentang apa? Tentang pemilu di. Tentang itu. Yang ada yang ada tentang yang macam kau ya kopi jatuh ya. Kayak film India gitu ya. Nah yuk, pertama nih kayak mana nih yuk? Hah? Ini dah, nggak bilang gitu. Dak yuk bukan naik sumpah. Lintah. Yuk, tolong yuk. Iya. Nah, berita pertama nih. Momen pemilu 2024 ini merupakan momen 5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah elemen diuntungkan dalam momen tersebut. Seperti terlihat pada Selasa pagi 9 Januari 2024, masyarakat tampak antusias dalam hal sortir dan melipat suara dihargai Rp350.000 per lembarnya. Salah. Hah? Jadi pada oh iya salah. Momen 5 tahun sekali kok ada elemen-elemen yang diuntungkan dalam momen tersebut. Seperti pada Selasa kemarin tanggal 9 Januari kemarin tuh. Oh. Ada ditengok antusias dari para pelaksana ya kan, pelaksananya tadi tuh dalam mensortir dan melipat suara. Nah, itu kertas suara tuh. Dipakai ini gitu ya. Iya. Jadi si kok surat suara tuh dihargai dengan Rp350.000.
bukan 250.000, anak mahal. Dan ini kayak tadi nih. Banyak penuh tadi tuh. Benar-benar masuk. Oh gitu. Ya pesta demokrasi sebentar. Ya iya. Kita tengok dulu berita ini bagaimana kau bisa tumpang Gila. Link deh. Tengok dulu berita ikut ya. Begitu Beginilah suasana gedung KPU di Jalan Profesor Sri Sudewi, Kota Kuala Tunggal. Terlihat dengan semangat masyarakat Kuala Tunggal mendatangi gudang KPU Tanjung Barat. Dikarenakan pada Selasa pagi, KPU Tanjung Barat mulai mensortir dan melipat surat suara, khusus surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten. Salah satu masyarakat pelipat surat suara, Julia, mengatakan, momen ini merupakan momen yang ia tunggu. Setiap momen pilkada dan pemilu seperti saat ini. Ia kerap bekerja paruh waktu dalam hal mensortir dan melipat suara. Bahkan di tengah ekonomi sulit saat ini, setidaknya dapat membantu ekonomi keluarga. Dengan Rp350.000 per lembar, ia dan teman sejawatnya mampu melipat surat suara 1 box atau dapat membawa uang Rp175.000 jika yang dilipat sebanyak 500 lembar surat suara. Ini kan momen-momen seperti ini sangat terbantu tidak bagi kita? Sangat terbantu. Biasanya kita nih sudah berapa hari kita melipat seperti ini? Baru hari ini. Kemarin-kemarin melipat juga yang suara-suara kemarin. 2 hari. Mungkin 1 kotak nih kita sehari melipatnya bisa dapat berapa duit? 1,5. 1 kotak ini sehari cuma. Tengah hari cuma. Sehari. Berapa duit biasa kita dalam sehari itu? Artinya 1 kotak ini 175. 175. Sementara itu, Ketua KPU Tanjung Barat M. Rum mengatakan, yang mana sortir dan melipat surat suara ini, hari ini merupakan hari pertama dilakukan. Bahkan pada pemilu tahun ini, pihaknya menggunakan sistem pihak ketiga untuk mensortir dan melipat suara. Sehingga nanti bagi masyarakat yang bekerja mensortir dan melipat suara, langsung dibayarkan pihak ketiga, sebagai perpanjangan tangan dari pihak KPU. Selain itu, Rum optimis, dalam beberapa hari ke depan, sortir dan melipat surat suara dipastikan akan selesai tepat waktu. Surat suara yang akan dilipat yakni DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Jambi. Terdapat 239.773 surat suara provinsi dan surat suara Kabupaten Kota 239.773 surat suara. Ini kita melakukan pelipatan sortir ya, dan pelipatan suara-suara. Dan saat ini yang sedang dikerjakan ini DPRD Provinsi dan metodenya kita di sini melakukan pelipatan dengan ada 3 shift ya. Jadi ada pagi, siang, dengan malam. Jadi kita melibatkan kita sini dengan kita menggunakan pihak ketiga, gitu kan? Menggunakan pihak ketiga dan kita pelaksanaan dengan suara-suara itu. Berarti ini rata-rata orang Tunggal semua nih Ketua ya? Oh iya. Berarti ini kalau ada juga selain pihak ketiga, maksudnya harus ada di luar itu, Bapak itu seperti apa? Maksudnya di luar apa? Yang pihak ketiga untuk mencari ya orang-orang yang melipat. Tapi ya yang jalannya yang melipat ini tentunya ini orang-orang kita di sini, warga-warga sekitar sini. Berarti mungkin dihargai berapa kalau Ketua, kalau kita ini? Jadi untuk surat suara ini kita itu lembarnya Rp350 per lembar ya? Iya, itu dalam kotak ini udah 500 lembar. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Betul kan ya. Jangan lupa ganti, datang ke TPS terdekat dan ganti untuk memilih paslon yang sesuai dengan hati nurani. Dari hati ya. Karena serangan pajak. Betul. Lagi kamu menyalahkan pemerintah, kamu nak elok, kamu nak anti korupsi, tapi Nak kamu berubah. duit kamu Galak. Dan jangan lupa juga kalian yang sampai golput karena Jangan. satu suara ini sangat berarti kan Iya. untuk negara ini ke depannya. Nah lanjut di berita kedua ini ada apa di? KPU Kabupaten KPU Muara Jambi kembali melibatkan masyarakat dalam proses penyortiran dan pelipatan lembaran surat suara.
lege apa yuk agak bahasa Inggris ini. Jadi KPU Kabupaten Muaro Jambi kembali melibatkan masyarakat dalam proses pengiriman pengembangan ribuan surat suara legislatif baik provinsi maupun kabupaten. Penyortiran dan dimulai pada 7 Januari 2024. Nah, jadi ini nih dari melibatkan para warga-warga untuk ikut serta melibat ini, tapi jangan sampai ada kecurangan. Jangan, harus jujur dan harus ikutin peraturan ini. Berita KPU Muaro Jambi tengah melakukan proses penyortiran dan pelipatan lembaran surat suara legislatif yang telah diterima baik DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, perencanaan proses penyortiran dan pelipatan dilakukan pada 7 Januari 2024 yang melibatkan sekitar 100 orang masyarakat yang berada di sekitar kantor KPU. Masyarakat yang terlibat nantinya harus memenuhi ketentuan, mulai dari tidak membenarkannya membawa makanan maupun minuman ke dalam gedung pelipatan, dan dipastikan mereka bukan anggota partai politik maupun istri atau suami dan anak dari calon legislatif. Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi menargetkan proses penyortiran dan pelipatan lembaran surat suara DPRD Provinsi dan Kabupaten dapat rampung selama 10 hari. Sedangkan surat suara yang telah rampung dilipat, yakni lembaran surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang tersimpan rapi di gedung milik KPU setempat. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Antusias Nen. Semangat Nen. Betul. Tas. Nanti pokoknya jangan sampai golput karena satu suara itu sangat berpengaruh untuk ya. Indonesia depannya 5 tahun ke depan. Dan semoga gak ada yang golput lagi ya. Sesuai dengan hati nurani. Gunakanlah hak suara ganti-ganti dengan sebaik mungkin. Betul. Jangan sampai salah guna. Jadi tahu sama wow. Telepon gue di sini. Kok dijilat? Kuping gue dekat nih. Nian. Kok nggak bias? Itu lagi ganti. Pokoknya ganti-ganti yang berdarah. Ya ganti-ganti tetaplah. Saksikan di pemerintahan tak hapus setiap hari. Malam Rabu. Nah, jam 8 malam hanya di JEK TV inspirasi kita. Aku nak berobat pula. Yuk. Is tomorrow comes alien Maya, feeling fun enough to tell it that I know. When tomorrow comes, and took the road is long and look up to the sky, and the dark of force to tell it